Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya berkesempatan menjadi moderator di kelompok 5. Di sini kelompok 5 akan memaparkan materinya tentang belajar kepada sosok dan dakwah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri. Teman-teman dimohon untuk disimak baik-baik ya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Anggraini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang riwayat hidup Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. A.A. Gim, panggilan dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, lahir di Bandung pada tanggal 29 Januari 1962 dari pasangan Letkol Haji Engkus Koswara dan Hajah Yati Rohayati. Sebagai putra seorang tentara, A.A. Gim pernah diamanahkan menjadi komandan Resimen Mahasiswa atau Menwa Akademik Teknik Jenderal Ahmad Yani, Bandung. A.A. Gim merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya memberi nama Yan Gimnastiar, diambil dari Januari sebagai bulan kelahirannya, dan Gimnastiar diambil dari kata gimnastik atau senam, sebab pada saat itu ayah A.A. Gim sangat menyukai olahraga senam. Pada saat naik haji pada tahun 1987, Imam Masjidil Haram menambahkan nama Abdullah. A.A. Gim merasa sangat senang karena namanya menjadi lebih islami. Pada masa mudanya, selain menuntut ilmu dan aktif berorganisasi, A.A. Gim juga memiliki kegemaran berdagang dan mempelopori membuat stiker-stiker bersablon yang menunjukkan kekuatan atau keindahan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Baik, tadi telah disinggung mengenai riwayat hidup Abdullah Gimnastiar atau biasa dipanggil dengan A.A. Gim. Maka, saya Reni Nurbayati, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang penampilan dan kepribadian dari seorang A.A. Gim. Dalam komunikasi dakwah, efektivitas komunikasi tergantung kepada karakteristik komunikator. Nah, di sini A.A. Gim memiliki pola komunikasi dakwah yang dramatik dan friendly. Gaya ini sangat disukai oleh orang-orang yang senang disentuh secara emosional. Sepertinya, A.A. mengenal benar karakteristik audiensnya. Dakwah A.A. Gim sangatlah praktis. Tema-temanya lebih banyak membicarakan soal akhlak, soal rumah tangga, kehidupan sehari-hari, dan menghindarkan diri dari tema-tema fikih. Ideologi A.A. juga tidak terlalu tersembunyi, sangat mudah dibaca, yakni ideologi ekonomi. A.A. memberikan semangat kewirausahaan dan memberi contoh. Ini terlihat nyata ketika ia membangun kampium bisnisnya. Selain gaya membawakan ceramah yang khas, para ustadz juga mempunyai gaya busana yang berciri, mulai dari pemilihan baju, peci, dan sorban. Beberapa di antaranya menjadi ciri ikonis yang dikenal masyarakat. Nah, salah satu ciri yang dipatenkan oleh Abdullah Gimnastiar atau biasa dipanggil dengan A.A. Gim adalah sorban. Pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid di daerah Geger Kalong, Bandung ini setia memilih sorban putih untuk mendampinginya dalam berdakwah. Ia selalu menyisakan sisa lilitan sorban dan membiarkannya tergerai di samping kanan kepalanya. A.A. Gim juga sering menambahkan atau menyampirkan kopiah yang biasa dikenal dengan Palestine kopiah karena motif khasnya. Nah, untuk pemilihan busana, A.A. juga hobi memakai outer blazer untuk melapisi baju kokonya. Berbicara tentang kepribadian seseorang, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, sejak kecil,
A.A. Gim sudah terbiasa dengan didikan militer oleh ayahnya yang seorang perwira angkatan darat berpangkat letnan kolonel. Tak hanya diajarkan disiplin soal waktu atau urusan duniawi, A.A. Gim juga sudah terbiasa untuk disiplin dalam hal ibadah, sehingga tidak heran beliau tumbuh menjadi sosok yang disiplin dalam segala hal. Selain terkenal sebagai sosok yang disiplin, A.A. juga terkenal sebagai sosok yang pekerja keras dan ulet. Hal itu terbukti dengan suksesnya bisnis-bisnis yang beliau rilis. Dalam mengembangkan bisnis sebagai seorang muslim, pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid ini menyampaikan 4 pesan penting kepada para pengusaha muslim. Dalam pesannya yang pertama, A.A. menyampaikan bisnis harus bisa membuat kita yakin bahwa Allah yang membagi rizki, Allah yang mengatur, Allah yang menahan, dan Allah yang mengambil. Sementara klien atau konsumen itu hanya sebagai perantara saja akan datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, beliau juga berpesan kepada para pengusaha muslim untuk menjadikan bisnis sebagai kegiatan ibadah dan amal soleh. Menurutnya, bisnis sebagai amal soleh tersebut tergantung pada 2 hal, yaitu niatnya dalam berbisnis harus karena Allah, dan cara yang digunakan dalam bisnis itu harus benar. Ketiga, beliau berpesan agar menjadikan bisnis sebagai sarana mendakwahkan kebenaran. Menurutnya, sebisa mungkin bisnis itu harus menjadikan bagian dari ibadah atau bagian dari dakwah, sehingga lebih banyak lagi orang yang mengenal indahnya Islam. Dan yang keempat, bisnis adalah sarana mujahadah, harus makin terlatih mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, mengendalikan keinginan, mengendalikan amarah, mengendalikan nafsu, syahwat, dan mengendalikan hati. Di samping itu semua, kesuksesan A.A. Gim, baik di dunia dakwah maupun di dunia bisnis, tidak terlepas dari kepribadiannya yang selalu menjadikan Allah sebagai prioritas utamanya. Sikapnya yang tawadu menjadikannya banyak dicintai oleh orang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Rini Rebayati, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salam. Berikutnya saya akan mempresentasikan gaya komunikasi atau ceramah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Nah, dalam hal ini ada beberapa aspek atau faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama faktor psikologis, yang kedua faktor sosiodemografis, dan yang ketiga yaitu kebahasaan. Yang pertama yaitu faktor psikologis. Nah, dalam hal ini ada beberapa aspek lagi atau ada beberapa poin lagi dalam faktor psikologis. Yang pertama yaitu self presentation, yang kedua self monitoring, dan yang ketiga yaitu extrovert dan introvert. Untuk yang pertama, self presentation itu ada 3 hal yang menjadi titik kuat dalam aktivitas dakwahnya, yaitu meliputi pemahaman konsep komunikasi dakwah, bahasa komunikasi dakwah, dan aktivitas dakwah yang inovatif. Yang kedua yaitu self monitoring. Dalam hal ini A.A. Gim tampak ekspresif, mimik muka, sorot mata di balik kacamatanya selalu lincah melihat ke jamaah. Intonasi suara berat, bergetar mantap. Suara itu mengekspresikan yang sedang disampaikannya. Nada suaranya naik turun, lambat cepat, dan selalu dibumbui humor-humor kondisional yang membuat pendengar tertawa indah. Jadi ini maksud self monitoring. Dan yang ketiga yaitu aspek yang ketiga dalam hal faktor psikologis yaitu extrovert dan introvert. A.A. Gim dalam hal ini bersikap terbuka dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam arti dia menyerap pengalaman orang lain dan menyampaikannya ke jamaah. Keterbukaan sikap ini tampak dari pembicaraannya. Saat ia ceramah selalu membuka diri untuk mengutip pendapat para ulama, pakar, tokoh, atau anggota masyarakat yang ditemuinya atau dikenalnya karena dekat. Ada referensi yang dijadikan acuan dalam ceramahnya. Pemikiran orang lain dihargai dan A'agim tidak ngotot mempertahankan pendapatnya sendiri. Meski pendapatnya benar, ia tetap memberikan kesempatan kepada pihak lain. Yang keempat yaitu aspek dominasi atau ketundukan. Intonasi suara A'agim saat ceramah mengalami naik turun, sesuai dengan pentingnya pembicaraan dalam urusan kontak dengan jamaah. Dua yaitu faktor sosiodemografis. Dalam hal ini ada beberapa aspek juga. Yang pertama yaitu hubungan status kekuatan, dan yang kedua yaitu ras atau kultur suku. Nah, dalam hubungan status atau kekuatan, A'agim saat ceramah menjadi perhatian utama jamaah. Pada saat yang sama dia pun melihat ke jamaah yang ada di depannya dengan sorot mata yang tajam. Sesekali bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Diperhatikanlah jamaahnya dengan seksama sehingga apa yang muncul di raut wajah jamaahnya selalu menjadi perhatiannya. Yang kedua yaitu aspek ras atau kultur suku. Dialek Sunda terkadang muncul di tengah-tengah pidatonya yang memberikan pertanda bahwa A'agim lahir dan dibesarkan di tanah Periangan. Logat Sunda dalam presentasi A'agim menjadi ciri adanya pengaruh budaya Sunda dalam bahasa lisan yang terasa pas bagi wilayah penerimaannya. Yang ketiga yaitu kebahasaan. Dalam kebahasaan ini ada 5 aspek. Yang pertama yaitu pembinaan kehidupan beragama jamaah melalui komunikasi dakwahnya. Yang kedua, media komunikasi dakwahnya. Yang ketiga, pesan-pesan komunikasi dakwah. Keempat, pandangannya terhadap jamaah. Dan yang kelima yaitu pola komunikasi dakwahnya. Untuk yang pertama sendiri yaitu tentang kehidupan beragama jamaah, A'agim melalui komunikasi dakwahnya membina keberagaman jamaahnya dengan memfokuskan pada bidang utama yaitu pembinaan keyakinan dengan mengisi dan memantapkan tauhidiyah. Yang kedua, pembinaan akhlak. Yang ketiga, keluarga sakinah. Dan yang keempat, kewirausahaan. Aspek yang kedua, media komunikasi dakwahnya yaitu meliputi radio, televisi, dan infokus. Sedangkan media simpan adalah kaset, cakram CD, dan buletin. Jadi di sini A'agim memiliki 2 media, pancar dan simpan. Yang ketiga yaitu pesan-pesan komunikasi dakwahnya. Ada tema pokok dari ceramah A'agim yaitu ma'rifatullah, akhlak, keluarga sakinah, dan kepemimpinan dan kemandirian atau kewirausahaan. Yang keempat yaitu pandangan terhadap jamaah. Dalam hal ini A'agim
memandang jamaahnya adalah sahabat yang bersimpati kepadanya sehingga sangat berharga bagi dunia dakwahnya. Tanpa mereka komunikasi dakwah sulit berjalan. Karena itu keberadaan jamaah sangat diperhatikan oleh A'agim sendiri. Yang terakhir yaitu dalam aspek kebahasaan, pola komunikasi dakwanya yaitu tentang pembahasan masalah pada pengajian atau public speaking tanpa baca buku, hanya sekedar pointer kecil yang diambil dari kitab tertentu yang tidak dibaca secara penuh. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fadilah Ramadhani. Saya akan menyampaikan mengenai karakteristik penyampaian pesan dakwah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang lebih kita kenal dengan A'agim. Bobot pemaparan atau isi penyampaian pesan dakwah A'agim lebih mendalam. Beliau bisa dikatakan sebagai bank informasi atau pesan spiritual yang berjalan. Ketika beliau sudah berceramah, maka banyak hal yang berupa pengalaman hikmah, ilmu, peristiwa, pelajaran, dan kisah yang dapat beliau sampaikan. Beliau berceramah bisa lebih dari 1 jam dan beliau berkata-kata tanpa henti. Akan tetapi, kata-kata yang diuraikannya itu enak didengar dan membuat penasaran sehingga terus menyimak tausiahnya. Bahasa tausiah A'agim mudah dipahami karena beliau membahasakan konsep-konsep yang terdapat di dalam Al-Quran ke dalam bahasa yang lebih dipahami oleh audiens. Umpamanya, konsep tazkiyatun nafs beliau sampaikan dengan lebih simpel. Jadi utamanya, menjaga keikhlasan, meluruskan kemauan, serta beribadah hanya dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'agim juga memilih bahasa keseharian sehingga tausiahnya mudah diterima oleh audiens, terutama oleh ibu-ibu rumah tangga. Selain itu, aksen Sunda yang terdapat di dalam bicaranya juga memperkuat hubungan baik dengan orang-orang Jawa Barat yang teratur mengikuti tausiahnya di Darut Tauhid. A'agim mengemas pesan tausiahnya sedemikian rupa sehingga mudah diolah dan diingat oleh audiensnya. Salah satu strateginya yaitu dengan memakai singkatan. Singkatan yang paling populer yaitu 3M, yang artinya mulai diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai saat ini. Singkatan-singkatan ini jarang sekali dipakai oleh para penceramah lainnya, sehingga singkatan ini menjadi ciri khas dari tausiah A'agim. A'agim juga sering menggunakan misal-misal kehidupan real nyata dirinya atau orang lain. Umpamanya, bagaimana beliau mengatur waktu untuk memenuhi kewajibannya juga sebagai seorang bapak dan sebagai seorang suami di skala-kala kesibukannya. Banyak di antara para penceramah dan ustadz yang mengangkat tema-tema sekitar ubudiyah seperti keutamaan sholat, puasa, dan menghindari diri dari perbuatan dosa. Akan tetapi, A'agim agak sedikit berbeda. Bahkan beliau terkesan menyampaikan pesan dakwahnya yang ringan-ringan saja, seperti menjaga hubungan baik dengan tetangga, menjaga keharmonisan keluarga, dan ketulusan hati ketika melaksanakan kebaikan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang pada kenyataannya disenangi oleh audiens dan membuat audiens merenungkan tindakannya. Strategi untuk mencapai keefektifan ceramah beliau sudah dimulai ketika memulai prolog ceramahnya. Berbagai macam pola untuk memulai ceramahnya, yaitu beliau biasa memulai ceramahnya dengan mengungkapkan sebuah gagasan pokok dari tema yang akan dibahas dan beliau mengajukan sebuah pertanyaan yang akan menjadi bahan renungan. Selain itu, beliau juga biasa memulai ceramahnya dengan mengungkapkan atau menyampaikan doa-doa yang cukup panjang. Dan A'agim juga biasa memulai ceramahnya dengan mengungkapkan keadaan atau situasi yang biasa dialami dan dirasakan oleh manusia. A'agim juga biasa menggunakan humor dalam ceramahnya dan humor itu bertujuan agar audiens tetap terjaga perhatiannya. Dan humor yang disisipkan oleh A'agim dalam ceramahnya tidak keluar dari pembahasan yang sedang dibahas. Retorika dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar ini secara utuh dapat dilihat dari ceramah-ceramahnya dan dakwah tutur yang sekarang sudah banyak terdokumentasikan. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rusiani Dewi.
Insya Allah saya di sini akan menyampaikan beberapa hikmah dari belajar kepada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Yang pertama, dapat mengetahui bahwa berdakwah itu bisa dalam bentuk lain seperti lagu, menulis buku, dan lain-lain. Yang kedua, menyadari bahwa Kiai Haji Abdullah Gimnastiar melalui kesabaran dan keuletan dalam menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, dapat menumbuhkan semangat diri dari pembelajaran Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dalam menempuh karirnya. Yang keempat, dapat mengetahui bahwa Kiai Haji Abdullah Gimnastiar mengenalkan cara berdakwah yang unik dengan gaya teatrikal serta pesan dakwah yang praktis dan umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengetahui bahwa Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dikenal sebagai penemu konsep PDLT, yaitu kepanjangan dari perbaiki diri dan lakukan terbaik untuk pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Saya Rusiani Dewi undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dasar. Saya akan menirukan dakwahan Agim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wala hayaul waqum ayyukum ahsanu ma'ala wa huwal ajijul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para bapak dan para ibu dan hadirin, mohon merapat ke depan supaya lebih enak itu kan mendengarkan dakwahan. Para pendengar yang budiman, semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Pokoknya kalau ingin kita tenang, kuncinya yaitu qalbun salim. Qalbun salim itu berusaha keras memiliki hati yang bersih. Seperti itu para bapak dan ibu dan hadirin semua. Mau tahu rahasia bagaimana kita memiliki hati yang bersih? Ya, kalau tidak mau tidak apa-apa. Kita akhiri saja. Ada beberapa teknik supaya kita berusaha memiliki hati yang bersih dan enak dalam bergaul. Jadi gimana kita baik kepada seseorang ini tentang hati kita tentang hati kepada makhluk. Ada teknik yang mungkin kita bisa ada teknik kita bisa merasa nyaman gitu, tenang dan yakin terhadap pertolongan Allah. Tekniknya yaitu kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Caranya dengan menapakuri apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Biasanya kita menjadi gelisah, menjadi tidak enak hati lah, karena kita tuh memikirkan apa yang kita inginkan gitu. Harusnya kita memikirkan apa yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Kalau kita fokus kepada mengejar apa yang kita inginkan gitu kan, itu bakal kita menjadi gelisah terus gitu kan. Tetapi kalau kita fokus ke apa yang Allah berikan kepada kita, itu kita mendapatkan karunia gitu kan, mendapatkan karunia
karunia yang jatuhnya tuh syukur gitu kan. Syukur dan ini sangat enak ke kita. Kalau kita senang bersyukur, efeknya tuh adalah ditambah karunianya gitu. Nah, yang kita jalani ini justru memikirkan apa yang kita inginkan. Bukan tidak boleh gitu kan. Bukan tidak boleh kita punya keinginan atau punya apapun itu gitu kan. Tentu boleh, tapi jangan sampai kita tuh kufur nikmat. Pokoknya kalau hati tidak enak, tidak nyaman, gelisah, nah biasanya kita tuh melupakan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu dan hadirin semua. Coba kita melihat nyamuk. Coba kita melihat nyamuk, ya Allah. Nyamuk tuh kan banyak rintangannya gitu kan. Ketika dia makan dia akan terancam, ketika dia mencari nafkah dia akan terancam gitu kan. Alhamdulillah kan kita alhamdulillah gitu kan, kita tidak menjadi nyamuk. Padahal nyamuk kan sama gitu, sama kita semua, sama-sama tidak milih. Dia jadi nyamuk, dia jadi nyamuk bukan berarti dia ingin jadi nyamuk gitu. Tentu sama kita semua juga. Kita jadi orang bukan karena menjadi orang. Kita jadi orang bukan karena ingin jadi orang. Lihat nyamuk kita jadi harus lebih bersyukur. Karena ya nyamuk itu kan ancamannya besar gitu kan. Ketika dia makan ya dia terancam gitu. Nah, manusia mencari nafkah tidak terancam gitu. Coba bayangkan kita manusia sedang makan dalam terancam, kan gak nyaman gitu. Nah, makanya gitu kan, dalam teknik tersebut senantiasa berbaik sangka kepada Allah dengan menapakuri apa yang Allah sudah berikan kepada kita tuh emang harus kita jalani, para bapak dan ibu-ibu. Kenapa gitu? Karena itu membuat kita menjadi kelangsungan di dunia itu menjadi kelangsungan yang lebih enak, damai gitu, tentram. Apalagi sudah mempunyai hati yang bersih dan mempunyai hati yang baik gitu. Mungkin itu menjadi kita tuh supaya menjadi orang yang lebih baik intinya. Kita harus bersyukur apa yang kita punya dan kita bisa memanfaatkannya dengan baik, supaya itu apa yang Allah berikan juga menjadi keberkahan buat kita semua. Nah, kita akhiri berdoa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila dakwahnya kurang sesuai dengan Agim ataupun penjelasannya kurang sempurna. Saya minta maaf dan mungkin saya lagi proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk kesimpulannya adalah A'agim merupakan panggilan akrab dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, lahir di Bandung pada tanggal 29 Januari 1962 dari pasangan Letnan Kolonel Haji Engkus Kuswara dan Haji Yeti Rohayati. Dididik dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang religius dan disiplin tinggi. Meskipun religius, metode pendidikan agama yang ditanamkan oleh orang tuanya itu sama seperti yang diterapkan keluarga pada umumnya. Dalam komunikasi dakwah, efektivitas komunikasi tergantung pada karakteristik komunikator. Dan A'agim menggunakan pola komunikasi dakwah yang dramatik dan friendly. Gaya ini sangat disukai oleh orang-orang yang senang disentuh secara emosional. Dan karakteristik penyampaian pesan dakwah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yaitu manajemen kolbu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui konsep manajemen kolbu,
seseorang bisa diarahkan agar menjadi sangat peka dalam mengelola sekecil apapun potensi yang ada di dalam dirinya, untuk menjadi sesuatu yang bernilai kemuliaan serta memberi manfaat besar, baik bagi dirinya maupun makhluk Allah yang lainnya. Dan lebih dari itu, dapat memberi kemaslahatan sesuatu yang bernilai kemuliaan serta memberi manfaat besar, baik bagi dirinya maupun makhluk Allah yang lainnya. Dan lebih dari itu, dapat memberi kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat kelak. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Saya sebagai moderator juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.